wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik yang berada di ruang guru maupun di tempat yang lain, di beberapa sisi tempat di sekolah maupun yang di rumah jika bergabung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan agenda rutin, yaitu untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, yang di sela-sela pembelajaran, gitu ya. Karena ini tidak ada jam khusus atau belum dijadwalkan secara khusus waktu untuk kegiatan pengajian. Jadi sambil mengajar, dan ini saya yakin mengalami kesulitan manakala Bapak Ibu, apalagi yang langsung virtual atau yang interaktif baik dengan WA maupun dengan sistem yang lain, itu akan sangat terganggu. Kalau yang tidak interaktif bisa nyambi, ya. Tidak interaktif itu artinya Bapak Ibu hanya menyampaikan di kelas informasi, setelah itu menunggu, itu namanya tidak interaktif. Tapi kalau interaktif itu berarti dengan WA atau dengan apapun, panjenengan selalu mantau dan selalu komunikasi dengan di kegiatan anak di kelas, itu namanya interaktif. Jadi itu nggak bisa ditinggal seperti mengajar biasa, hanya saja itu dengan situasi dan kondisi yang lain yang berbeda seperti kita ketemu langsung dengan anak di kelas. Sehingga ini mohon maaf, nanti kita sampaikan biar dari Waka Aik untuk buat jadwal yang dicarikan, yang nanti bagaimana biar nanti jamnya tidak terbelakang. Bapak Ibu, karena ini kebaikan atau rutinitas kebaikan yang kita buat, maka kita berusaha untuk memenuhi atau melaksanakan. Alhamdulillah di pagi hari ini saya mengambil materi saya ambil dari hadis, Bapak Ibu. Jadi materi untuk kehidupan manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim, itu ada satu di Al-Quran, yang kedua di hadis. Jadi kalau kita mau mengetahui sesuatu apapun, maka kita mengambil dari dua sumber itu. Sehingga kita ketika melaksanakan atau menjalaninya, itu pasti sesuai atau pasti pas. Nah, di dalam hadis itu juga ada beberapa perawi, jadi banyak ya. Tapi yang terkenal, yang sudah kita ketahui adalah di antara beberapa perawi, tingkatan yang paling tinggi adalah Imam Bukhari, itu ya. Di dalam kitab Imam Bukhari, ini saya buka sampai 3.000 sekian, tapi saya mereview hadis-hadis yang dari awal. Ini kalau panjenengan buka pakai komputer juga bisa, pakai apapun bisa. Kalau sederhana kita ya pakai komputer, karena kita sering beraktivitas dengan alat itu, dibanding dengan buka kitab, duduk sila menghadap ke barat, pakai sajadah itu ya, kemudian mutola'ah di situ, itu akan berbeda. Walaupun itu juga bagus itu ya. Di hadis nomor 7 Bapak Ibu, ini hadis asli itu biasanya dicirikan begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering membaca tulisan teks hadis, itu biasanya hanya inti dari hadis. Inti dari hadis. Jadi kalimatnya mesti pendek. Tapi hadis itu sungguhnya dia itu punya sejarah atau urut-urutan. Minimal hadis itu terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama adalah sanad atau musnad orangnya, orang yang menyampaikan hadis, ya, mengabarkan hadis, yang menceritakan hadis dari Nabi, itu namanya musnad, ya. Kemudian yang kedua nanti matan. Jadi hadis itu terdiri dari itu. Yang kedua matan itu apa? Matan itu redaksi atau tulisannya.
hadisnya itu tulisannya kayak apa, lah itu namanya matan hadis. Kemudian yang ketiga adalah namanya mukharij itu yang mengeluarkan hadis siapa. Jadi hadis itu mesti ada 3 itu. Kalau hadis tidak ada 3 itu, hadisnya pasti dipastikan tidak benar, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita runtut itu ternyata hadis itu mesti panjang banget gitu. Bahkan ada yang hadisnya sedikit kayak yang innamal amalu binniyat itu, tetapi yang sumber dari hadis panjang sampai 2 halaman. Jadi dari ini diceritakan, dari ini dikabarkan, dari ini nanti Rasul ngendiko baru sampai itulah. Kita biasanya ngambilnya di ngendikoni Rasul, di sabdanya Rasul. Tapi sungguhnya itu panjang. Seperti ini Bapak Ibu, ini hadis yang ini sudah dilaksanakan oleh kita. Tapi saya akan menyampaikan bahwa ini hadis mulai dari sanadnya seperti ini. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa qala ahbarona Handolatu ibnu Abi Sufyan an Ikrimah ibni Khalid an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang menuliskan adalah Imam Bukhari. Hadis ini berasal dari tadi. Yang pertama, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa. Ini urut-urutannya. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini baru intinya. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini sudah kita laksanakan tadi, saya sudah menyampaikan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama adalah syahadat, persaksian. Pondasi yang kedua adalah mendirikan sholat. Pondasi yang ketiga adalah menunaikan zakat. Pondasi yang keempat adalah melaksanakan haji. Pondasi yang kelima adalah puasa Ramadan. Kalau Islam itu dibangun dengan berbagai unsur atau bagian, maka Islam itu menjadi sempurna, kan begitu, menjadi baik. Jadi kayak ibarat, kita sering mengibaratkan sebuah bangunan itu, kalau bangunan yang kita bangun di rumah itu, mulai dari pondasi sampai ada tulang-tulangnya, kemudian ada temboknya, setelah jadi seperti ini, dicat, ya, sudah otomatis sudah dipelur. Kalau cat itu berarti finishing. Sudah selesai seperti ini, disinggahi oleh kita, itu namanya bangunannya sempurna. Adapun masalah renovasi dan lain-lain itu kan urusan yang kedua. Bangunan rumah kita sudah selesai. Itu namanya sudah sempurna rumah kita. Nah, Islam kita itu akan sempurna kalau kelimanya tadi, kata Nabi, itu dilaksanakan. Lah boleh nggak Islam itu tidak sempurna? Ya boleh, ya bisa. Sama dengan bisakah atau bolehkah rumah kita tidak sempurna? Ya bisa dan boleh. Belum bisa ngecat kan ya kelentar-kelentar pirang tahun ya bikin tembok itu kan, ya tembok merongos bahasane ngoten. Ya boleh saja, enggak apa-apa, itu rumah kita karena kita belum sampai kepada pengecatan kan begitu. Belum sampai kepada ya sesuai dengan kondisi kita. Alhamdulillah kita bersyukur, misalnya kemarin kita mewakili teman-teman silaturahim ke tempat Ibu Nur Aini ya, yang ternyata dekat di Kalibeber.
di belakang musola apa itu Al-Kiswah itu ya, jadi komplek Ruko Bu Suryati ini Bakul Beras, rumahnya di sana baru dibangun, jadi masih ada beberapa yang perlu disempurnakan. Kita bersyukur saudara kita mendirikan bangunan sudah sampai level itu, tinggal disempurnakan. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, bagaimana kita menguatkan. Kalau bangunannya sudah ada kan berarti tinggal dijaga, dikuatkan. Kalau bangunannya masih belum sempurna berarti kita sempurnakan, ditambal apa-apanya. Kalau orang dulu, kalau kita kadang kan insya Allah semua kita punya cita-cita. Dulu dari berjalan kaki, saya ingat banget masuk di SMA ini, kalau mengajar itu jalan kaki dari Bentul situ sampai ke sekolah. Jalan kaki sudah melipis itu sepatunan, bawa tas sampai ke sini. Jalan kaki, kemudian ngangkotnya tidak sampai sini waktu itu ya, harus jalan kaki. Kemudian merintis piye caranya bisa beli kendaraan gitu ya. Insya Allah kita ngalamilah seperti itu dinikmati dan disyukuri. Sampai bisa beli sepeda motor untuk aktivitas, untuk beribadah, untuk mengajar dan lain-lain. Terus itu ternyata kalau ditelusur ke belakang Bapak Ibu, kita nanti akan banyak bersyukur. Semua itu mesti ada lantaran gitu ya. Tidak mungkin semerta-merta langsung ada. Tidak mungkin itu. Jadi semua harus disyukur. Dan insya Allah semua itu pasti proses dan ada saatnya. Proses dan ada saatnya. Yang ini kadang kita kurang sabar Bapak Ibu. Proses dan ada saatnya itu kadang kita kurang sabar. Jane kok saya nah gitu. Ini namanya kurang sabar Bapak Ibu. Ternyata Allah memberikan suatu itu sudah dirancang kapan ya, di mana. Insya Allah samalah kita punya pengalaman yang sama. Bagaimana kita menginginkan sesuatu bisa mewujudkan sesuatu. Kembali kepada tadi ya bangunan. Jadi saya menginterpretasikan bangunan kayak rumah, tetapi di sini adalah saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada rekan-rekan semuanya bahwa Islam yang sudah kita yakini ini ternyata perlu dikuatkan lagi, perlu direfresh lagi bagian-bagiannya. Bagian mana yang sudah kita pahami, kita yakini, maka kita berusaha untuk dilaksanakan, dikuatkan. Bagian mana yang belum, maka kita ada pemrograman seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi dari beberapa 5 ini, mari kalau kita saling diingatkan kan artinya modern. Tapi kalau tidak diingatkan ya lupa Bapak Ibu. Maka dari inti pengajian pada pagi hari ini saya menyampaikan bahwa hadis ini hadis yang sudah dilaksanakan tiap hari. Ya, kemudian saya mengenalkan bagaimana bagian hadis itu apa saja yang harus ada. Kemudian ternyata hadis itu tidak sesederhana yang biasa kita dengar, tapi sesungguhnya hadis itu punya matan yang panjang gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat di teks aslinya, baik yang kitab asli maupun yang kitab sudah disalin diketik dengan digital, itu sama Bapak Ibu. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu melihat Al-Quran misalnya yang kita baca itu dengan Al-Quran yang di HP nggak usah ragu, kecuali memang ada ayat yang memang tidak sama atau mungkin disalahgunakan. Nah, itu mungkin nanti kita perlu garis bawahi. Insya Allah sama, karena kemajuan ini nggak mungkin orang Islam tidak mengikuti kemajuan teknologi pengetahuan yang saat ini sedang ya, dan mungkin terus akan berjalan seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, maaf untuk menyelai Bapak Ibu mengajar dan melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan oleh Wakaik untuk kegiatan rutin yang kita laksanakan tiap hari Senin dan Kamis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.